سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, alhamdulillah di malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bertaqarrub, untuk bertalabul ilm, tafaqquh fid din, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Ini di antara nikmat yang sangat besar bagi kita, diberikannya kita kesempatan untuk dimudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan di malam ini kita telah memasuki tanggal 24 Al-Muharram 1448 Hijriah, 8 Juli 2026 Masehi. Jadi kita masih di dalam bulan haram, salah satu bulan haram, yakni di bulan Al-Muharram. Dan ini adalah pembahasan kita, pertemuan kita yang ke-33 insyaallah dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, ringkasan atau intisari dari tafsir Al-Quranul Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah, ini semuanya pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mempelajari ayat 104 sampai 107 dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat tersebut yang garis pokoknya menjelaskan bahwasanya yang kita tidak boleh mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, tentunya di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW yang sahabat itu tidak mengatakan ra'ina, akan tetapi sebutkanlah atau katakan kepada Nabi itu unzurna, perhatikanlah kepada kami. Karena kata ra'ina itu akan dipelesetkan oleh orang Yahudi dengan ra'unah yang artinya jauh sangat. Yang tadi perhatikanlah kepada kami, kalau ra'unah itu sangatlah bodoh engkau. Nah, jadi jauh, sangat jauh perbandingannya. Sebagaimana di dalam tafsir itu disebutkan juga bagaimana mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Binasalah engkau, katanya, wahai Muhammad. Bukan keselamatan atasmu, wahai Muhammad, tetapi binasalah engkau. Nah, jadi di ayat tersebut diperintahkan para sahabat, tentunya yang hidup bersama Nabi SAW, tidak mengucapkan ra'ina, tetapi unzurna. Taib. Kemudian orang-orang kafir, baik itu dari golongan ahlul kitab dan dari golongan orang musyrik, itu tidak pernah menginginkan kebaikan yang diturunkan harus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan kepada golongan kami? Maksudnya dari Bani Israel.
Kenapa harus dari Arab? Dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi mereka tidak menginginkan, baik itu ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tidak menginginkan. Tidak menginginkan kebaikan yang diturunkan dari sisi Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga membahas tentang nasakh dan mansukh, sesuatu yang dihapus. Ayat yang ada di dalam Al-Quran itu dihapus, atau hukum itu dihapus, diperbaharui dengan yang lebih mudah, yang lebih sempurna. Sebagaimana mereka orang Yahudi tidak meyakini adanya nasakh yang dihapus dan dimansukh, yang menghapusnya. Mereka tidak meyakini itu. Karena kalau seandainya nasakh mansukh ada, tentu kitab yang diturunkan kepada mereka itu tidak berlaku lagi, karena sudah dinasakh oleh Al-Quranul Karim, atau kitab sebelumnya oleh Injil. Ini ada, dan begitu juga di dalam hukum fikih ada nasakh dan mansukh. Ada hukum itu yang telah dihapus, atau ayatnya dihapus, hukumnya tetap ada, sebagaimana telah kita jelaskan tentang rajam. Begitu juga dengan persusuan, itu ayatnya ada dalam ridha'ah, itu ada dahulu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, tetapi ayatnya dihapus, tetapi hukumnya tetap ada. Sampai 5 kali atau 10 kali persusuan yang dengan kenyang, maka itu menjadi saudara sepersusuan. Nah, ini diantara hukum-hukum nasakh mansukh. Kemudian yang terakhir di ayat 107, bahwasanya Allah menyebutkan tentang bahwasanya dialah yang memiliki kerajaan atau memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi dan beserta isinya. Allah lah yang memiliki semuanya. Allah yang memiliki semuanya, dan selain dari Allah itu alam, dan kita termasuk dari bagian alam itu. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita, bumi, langit beserta isinya dan seluruhnya itu adalah alam selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Khaliq. Allah adalah yang sebelumnya. Dan insyaallah kita memasuki perjalanan kita di dalam Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, memasuki ayat ke-108. Mari kita sama-sama dengarkan bunyi ayat tersebut. Tafadhal. Siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Barakallahu fiik. Di ayat 108, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, orang mukmin, banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal-hal yang sebelum terjadi. Ini larangan banyak, kasratus su'al, banyak bertanya terhadap perihal yang belum terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya', janganlah kamu bertanya tentang segala sesuatu. In tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Jadi jangan banyak bertanya, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, am tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Niscaya akan menyusahkanmu. Dan jika kalian menanyakan pada waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu.
Jadi maksudnya, artinya di ayat ini bahwasanya jika kalian, maksudnya ditujukan kepada para sahabat, jadi khitabnya kepada sahabat dan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus mereka di zaman Nabi SAW, karena hukum waktu itu belum tetap atau belum masih bisa berubah-ubah. Kalau sekarang kita sudah sempurna semuanya, tidak ada lagi yang dirubah-ubah, atau karena sudah sempurna, tidak ada setelah kesempurnaan itu kekurangan sedikit pun. Lalu timbul pertanyaan kepada kita, ini hukumnya di zaman Nabi tidak ada ini. Itu adanya ijtihad para ulama. Itu menjelaskan yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh misalnya khamar. Khamar di zaman Nabi ya, mungkin berupa yang memabukkan, seperti fermentasi dari buah-buahan, anggur, kurma dan yang lainnya. Sekarang variannya sangatlah banyak. Sangatlah banyak yang itu berbau sintetik, yang segala macam, dan banyak jenisnya, berbentuk serbuk, berbentuk cairan, berbentuk tablet dan segala macamnya, pil, bentuk, dan banyak. Dan itu dihukumi dengan khamar, yang memabukkan. Jadi kalau dicari dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, tidak akan berjumpa sabu-sabu, tidak akan jumpa. Tapi begitulah ulama menjelaskan, nanti dikiaskan atau nanti dikiaskan dengan apa semaknanya. Seperti bahan makanan pokok untuk orang yang zakat fitri atau zakat fitrah. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu dengan bahan makanan pokok. Ya, di zaman Nabi SAW tidak ada beras. Di zaman Nabi SAW tidak ada beras, maka itu dicarikan kiasnya. Di zaman Nabi kurma, tepung samir dan seterusnya. Lalu di zaman kita sekarang beras yang dimasak menjadi nasi. Jadi demikian. Maka itu ada ijtihad para ulama di situ, dan ini penjelasan dari Ustadz kita yang pernah belajar di kota Nabi, kerajaan Saudi Arabia, itu ada pertemuan antara medisnya, vaksinnya, orang-orang kemajuan tersebut dengan para ulama untuk membahas hukumnya, bagaimana ini. Ada pertemuannya. Atau mungkin di Indonesia kita ada MUI pertemuan dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia misalnya kan. Tetapi kalau untuk di Indonesia mungkin belum terrealisasi, atau mungkin masih banyak sikut-sikutnya. Seperti label halal yang mengatakan ini hak MUI, ada yang mengatakan ini haknya pemerintah dan seterusnya. Allah musta'an. Dan janganlah kalian menanyakan suatu perkara yang belum terjadi, karena boleh jadi perkara itu akan diharamkan akibat adanya pertanyaan tersebut. Jadi itu makanya Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai'. Jadi sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya, jadi orang muslim yang paling besar kejahatannya ketika dia bertanya man sa'ala an syai', bertanya tentang sesuatu, lam yuharrim fahurrima min ajli mas'alati. Yang sebelumnya itu belum diharamkan karena pertanyaannya, jadinya dijadikan hukum tersebut haram, kemudian menjadikan hukum tersebut haram lantaran pertanyaannya tadi, lantaran min ajli mas'alati, karena yang ditanyanya. Ini seburuk-buruk orang Islam yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zaman sekarang ini bukan selingkuh. Kalau selingkuh tanda kutip ya, ya lebih kurang demikian. Jika hal itu ia bicarakan, maka itu adalah suatu aib untuknya, aib. Dan jika ia biarkan, maka pantaskah ia didiamkan hal tersebut? Dilema ya, kalau
dibicarakan kepada Nabi SAW, terbongkarlah aib. Tapi kalau didiamkan, apakah pantas itu didiamkan? Maka Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan mencelanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum mul'anah. Ini dalam fikih munakahat, mul'anah li'an, yaitu bersumpah tentunya wallah dengan nama Allah, yaitu li'an, melaknat istrinya, dan dia mengatakan di pengadilan, di mahkamah ya, di depan hakim, bersumpah atas nama Allah karena dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Lalu dia bersumpah kepada Allah bahwa dia menyebutkan istrinya telah berzina, katanya, telah berselingkuh. Kalau berselingkuh bahasa sekarang ya, bahkan orang poligami dikatakan selingkuh juga. Bahasa syariat kita kembalikan ke bahasa syariat. Nanti kata orang pelakor pula kan, padahal itu tidak pelakor. Poligami tidak pelakor. Zaman sekarang pelakor namanya, gara-gara budaya barat. Kemudian berzina dengan wanita lain, istrinya berzina dengan laki-laki lain. Ini bukan tentang laki-laki, tapi tentang seorang istri. Lalu dia bersumpah, dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Lalu dia bersumpah di depan hakim bahwasanya dia melihat istrinya dengan laki-laki lain melakukan yang itu, dan dengan sumpahnya jatuhlah hukum perceraian, dan dia mengingkari anaknya juga. Misalnya berarti anak yang selama ini lahir bukan anak saya, tapi anak laki-laki itu, katanya. Misalnya sampai ke nasab itu bisa dili'an. Ini salah satu pembahasan di fikih munakahat. Yang lainnya tentu ada khulu, yaitu gugatan cerai dari istri dengan mengembalikan mahar dan membayar kepada suami untuk membatalkan pernikahan. Ada khulu, kalau khulu dari istri mengajukan gugatan cerai. Adapun talak itu dari suami. Tentu ada hal-hal, ada masa iddahnya dan seterusnya, ada hukum-hukumnya. Jadi tentunya yang lebih menguasai ini orang-orang kalau di jurusan di kampus itu akhwal syakhsiyah atau hukum keluarga Islam. Kemudian di hadis yang lain, di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, kana yanha an qila wa qal. Rasulullah SAW melarang banyak bicara dan membicarakan setiap kabar yang didengarnya. Ini an qila wa qal. Tidak boleh kita berbicara banyak tentang hal-hal baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang berlebihan, yang membicarakan, kalau sekarang apa yang hangat Piala Dunia ya. Kemana Bang Dodo? Ini semuanya biasa lah. Kalau musim sekali 4 tahun, boleh-boleh saja, mubah. Tetapi jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan, dengan hal demikian kita bisa lama-lama berjam-jam, tapi dengan beribadah kita malas-malasan. Ini tidak boleh. Kemudian kata Nabi, wa'idatil mal, menghambur-hamburkan harta. Ini juga tidak boleh menghambur. Maksudnya tentunya itu kebaikan, seperti dia menjadi berinfak, sedekah, donasi, menjadi seorang muhsinin. Tetapi dengan menghambur-hamburkan yang sesuatu yang tidak bermanfaat, Allah lebihkan harta kepadanya, lalu dia buat rumah di sini, di Rumbai 1, di Panam 1, di ini, padahal dia istrinya cuma 1. Ini menghamburkan harta. Lalu beli mobil, ada mobil ini, banyak mobilnya. Ini menghambur-hamburkan harta. Semuanya akan ditanya nanti. Berbeda ya, misalnya rumahnya di Rumbai, rupanya ada penghuni. Di Panam ada juga penghuni. Ini beda, lain soal ini. Taib. Lalu kata Nabi, wa kasratis su'al, serta banyak bertanya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkan
ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena binasanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini yang membuat binasa umat-umat terdahulu. Dan tentunya kita mendapati kebinasaan sebagaimana kebinasaan orang dahulu ketika kita menyelisihi ungkapan ulama ya, ketika satu perintah Nabi yang dilanggar oleh para sahabat, akhirnya mereka mengalami kekalahan, yakni ketika di perang Uhud di bulan Syawal tahun 3 Hijriah, yang Nabi berpesan kepada pasukan pemanah, ada 50 orang lebih kurang, itu disebutkan oleh Nabi, dipesan oleh Nabi jangan beranjak dari posisi sampai ada kabar dari Nabi. Apapun yang dilihat jangan pindah posisi. Namun karena melihat kemenangan sudah berada di pihak kaum muslimin, dilihat sebagian kaum muslimin sudah mengumpulkan ghanimah, maka sebagian dari mereka itu turun. Sehingga ketika itu posisi yang demikian itu diambil kesempatan oleh Khalid bin Walid ketika itu masih belum beragama Islam. Maka diambilnya, diputarnya jalannya, lalu naik dari belakang, dihabisi yang tersisa di bukit tersebut. Setelah itu kacau balau. Kata ulama, satu perintah Nabi yang mereka selisihi, mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Lalu bagaimana keadaan kita di zaman ini? Betapa banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan berjaya umat ini sementara mereka menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita saksikan, kita hidup di zaman ini yang kita ghusa, itu ibarat buih di lautan, banyak tetapi tidak ada kekuatannya, terombang-ambing oleh gelombang. Inilah kita sekarang. Allah musta'an. Lalu kata Nabi, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu, maka amalkanlah perintah tersebut, lakukanlah sesuai dengan kesanggupan. Jadi perhatikan di sini, kalau itu perintah atau itu mengerjakan amalan, ada mastata'tum. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Tetapi kalau untuk larangan, perhatikan di sini kata Nabi, wa in nahaitukum an syai' fajtanibu. Tidak ada fajtanibu mastata'tum, tidak ada. Jadi apabila Nabi melarang, maka jauhilah. Memang tidak ada sesuai dengan, tetapi memang dijauhi, benar-benar dijauhi. Bukan jauhi sesuai dengan kemampuanmu, tidak, tetapi benar-benar dijauhi. Fajtanibu, sebagaimana turun tentang pengharaman khamar. Ini beda ya. Nanti Ustaz, bagaimana pula dengan kasus Umar yang banyak bertanya? Umar bertanya tentang hukum pengharaman khamar. Itu 3 kali ayat turun. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, yang mana manfaatnya lebih mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi sedikit. Kemudian dalam surah apa tuh? Yang la taqrabus shalah wa antum sukhara. Janganlah engkau, Al-Maidah ya. Janganlah engkau mendekati salat ketika engkau sedang mabuk. Itu yang kedua. Lalu Umar tidak tenang juga. Baru yang terakhir, ada yang hafal ayat, innal khamra wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ini sesungguhnya khamar, judi, berundi nasib dengan undian nasib itu adalah rijsun min amali syaitan, termasuk dari amalan syaitan. Fajtanibuh. Tidak ada fajtanibuh mastata'tum, tidak ada.
Dan ketika ayat itu turun, kata Umar, ini dia saatnya. Itu yang diinginkan Umar, dan diberitakanlah ayat itu. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu sebelum pengharaman yang ketiga ayat ini, itu biasa di rumah mereka, kendi mereka, kalau kita apa sekarang, ceret-ceret ya, itu isinya arak, khamar. Itu biasa, sebagaimana kita ngopi, mereka biasa itu minum-minum sambil ini. Tetapi setelah pengharaman itu dan kejadian yang luar biasa, beginilah yang kita tiru mereka ya, ketika ini sudah ini khamar contohnya ya, ini air ini contoh, misal khamar ini mau diteguk, lalu ada yang datang tergopoh-gopoh mengabarkan tentang turunnya pengharaman khamar. Apakah mereka kan baru turun tetapi tidak mau mereka minumnya, ditumpah-tumpahkan. Bahkan jalanan Madinah itu banjir, mereka membuang khamar itu lewat jendela rumah mereka, pintu-pintu rumah mereka. Inilah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang mana ketika ayat turun, sami'na wa ta'na. Sementara orang Yahudi yang telah kita pelajari, ketika ayat itu turun, Taurat turun kepada mereka yang dibawa oleh Nabi Musa, sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami maksiati, kami tidak patuh terhadap hal perintah tersebut. Kemudian dari peristiwa haji, dan ini hadis ini banyak juga terdapat di dalam kitab Sahih dan kitab Sunan. Imam Nasai juga ada hadis tentang ini, yang mana ada di antara sahabat itu bertanya. Di dalam Sunan Muslim itu disebutkan nama sahabatnya, tapi di sini tidak. Yang mana maknanya disebutkan di sininya, Nabi menyebutkan bahwasanya faradallahu alaikum, Allah mewajibkan atasmu haji. Lalu ada yang bertanya, ini mungkin dari riwayat yang lain, tetapi di riwayat Sunan Nasai disebutkan nama sahabat yang bertanya tersebut. Nah, datang sahabat namanya si Fulan radhiyallahu anhu bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah setiap tahun ya Rasulullah kewajiban ibadah haji itu apakah setiap tahun? Nabi SAW terdiam, dan ditanyakannya 3 kali, bukan sekali kan. Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, kata Nabi, tidak setiap tahun. Seandainya aku menjawab iya, kata Nabi SAW, maka akan menjadi kewajiban setiap tahun. Lalu kata Nabi SAW di bagian bawahnya, dan jika diwajibkan niscaya kalian tidak sanggup menunaikannya. Jangankan setiap tahun, sekali seumur hidup saja, betapa banyak orang yang antrian panjang sekarang. Coba, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lalu turun malaikat Jibril, ya setiap tahun. Berdosa kita setiap tahun kalau dalam kondisi sekarang. Jangankan untuk sekali setiap tahun, sekali seumur hidup saja amatlah susah. Ya, mudah-mudahan janji-janji atau rencana-rencana dari baik itu pihak pemerintah kita, begitu juga dengan pihak kerajaan Saudi Arabia yang visi mereka 2030, mudah-mudahan bisa menambah kuota. Kabarnya jika ditambah kuota jamaah haji itu bisa dipangkas 2 tahun lebih kurang antriannya. Biasanya kita dapat antrian 2032 misalnya, bisa menjadi 2030. Lalu kata Nabi, kemudian di hadis ini, la kasratus soal, janganlah banyak bertanya kepadaku, laksanakan saja apa yang aku perintahkan, kerjakanlah yang aku perintahkan, karena binasanya umat-umat yang terdahulu yaitu disebabkan mereka banyak bertanya, sebagaimana tadi yang riwayat yang telah kita sebutkan. Adapun yang ini tentang haji, dan juga menyelisih waqtalifihim ala anbiya'ihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka amalkanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan jika aku wa in nahaitukum an syai' fajtanibu, sama lafaznya dengan di atas, cuman yang ini tentang kewajiban ibadah haji, yang itu ada yang bertanya, apakah setiap tahunnya Rasulullah?
Nabi diam. 3 kali pula ditanyakan, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam, tetap juga ditanyakan, penasaran. Anas bin Malik pernah berkata, kami dilarang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu. Hal yang menggembirakan bagi kami adalah jika ada orang Badui yang datang ke Nabi atau ke Madinah untuk bertanya, maka para sahabat itu mendekatinya. Jadi ada suatu pertanyaan itu Nabi marah. Misalnya sekaliber para sahabat, ini bukan levelnya pertanyaan dari kalangan sahabat yang biasa di Madinah. Tetapi kalau ada orang-orang Badui, maka itulah kesempatan para sahabat untuk mendengar. Lalu mereka ada orang Badui ingin bertanya. Seperti ada orang Badui yang bertanya tentang hari kiamat. Ya Muhammad. Jadi orang Badui itu tidak pakai wahai Nabi atau wahai Rasul, langsung membaca nama sebutan Nabi. Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat tersebut? Ini pertanyaannya. Kalau sahabat seperti Abu Bakar yang bertanya, sudah habis ya. Sebagaimana Umar ketika ada yang diberi pinjaman oleh saudaranya yang membawa Taurat, maka Nabi memarahi Umar. Wah, apa itu, hai Umar? Ini adalah Taurat dari keluarga saya, ada famili yang meminjamkan. Nabi mengingkarinya. Sampai Nabi mengatakan, jika Musa hidup di zamanku lalu tidak beriman kepadaku, maka Musa akan celaka atau Musa akan masuk neraka. Nabi Musa alaihissalam jika hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari ayat tadi, am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian menghendaki untuk meminta kepada Rasul seperti Bani Israel minta kepada Musa pada zaman dahulu? Jadi maksud dari ayat ini bahwasanya mereka menghendaki demikian. Atau dikatakan juga bahwa ini termasuk istifham, pertanyaan yang mempunyai makna penolakan. Dan ayat yang tadi kita sebutkan, am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, yaitu berlaku umum. Sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, baik itu untuk orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia secara keseluruhan, bukan khusus untuk orang beriman saja, tetapi seluruh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab bertanya kepadamu, antunazzila alaihim kitaban minas sama', agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallah. Ini permintaan orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Apa yang mereka minta? Faqalu arinallah. Jadi mereka meminta, perlihatkanlah Allah kepada kami. Mana Allah itu? Allahu Akbar. Bagaimana luar biasanya pemikiran mereka. Maka kita katakan luar biasa, tetapi cerdik buruk. Pernah dalam kutip kita pernah bahas di sini bahwasanya mereka itu cerdik, tapi cerdiknya buruk. Yang pernah kita bahas, akal mereka itu jalan tetapi untuk keburukan. Sebagaimana dilarang mengambil ikan, memancing ikan di hari Sabtu, mereka tautkan di hari Jumat sore, mereka ambil di Ahad pagi. Ini padahal dilarang. Kan akalnya itu jalan, tetapi cerdiknya cerdik buruk, untuk menyanggah, untuk ini, untuk bahkan yang nama surat Al-Baqarah telah kita pelajari bersama-sama. Awalnya diminta hanya Al-Baqarah saja, sapi betina yang tidak ada ketentuannya. Ditanyakan bagaimana sapi betinanya, bagaimana ininya. Akhirnya dapat sapi yang susah dicari, yang warnanya kuning, yang ini, yang belum pernah digunakan untuk bekerja, membajak, mengairi air dan seterusnya, dan akhirnya mahal juga harganya. Seandainya mereka tidak bertanya demikian, cukup sembelih sapi betina, sudah selesai perkaranya.
Ini banyak bertanya yang wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu begini, apa sapinya bagaimana, ininya, warnanya bagaimana, umurnya bagaimana, ininya. Akhirnya mahal sapi tersebut didapatkan. Taib. Nah, jadi mereka meminta arinallah jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Jadi mereka minta dilihatkan Allah, lalu mereka disambar petir karena kezaliman mereka. Ini telah kita bahas ayat ini sebelumnya. Jadi maksud dari ayat yang sebelumnya, am turidun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, maksudnya Allah Azza wa Jalla mencela orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai suatu hal dengan tujuan untuk mempersulit, untuk mengusulkan pendapat yang lain sebagaimana yang ditanyakan Bani Israel kepada Nabi Musa dalam rangka menyulitkan dan mendustai dan mengingkarinya. Karena sudah terdengar azan Isya, kita dengarkan kumandang Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu pembahasan. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حال الصلاة.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayat tersebut, wa may yatabaddal kufra bil iman. Dan barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran, artinya yang membeli kekufuran dengan keimanan, digadaikannya keimanan untuk mendapatkan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah benar-benar berada di jalan, di atas jalan sesat dari jalan yang lurus. Jadi faqad dhalla sawa'as sabil, jadi sungguh dia benar-benar sesat dari jalan yang lurus. Jadi orang yang demikian, yang telah menukar, yang keluar dari jalan yang benar itu, maka dia akan menempuh jalan juhala, jalan orang-orang bodoh, dan dolal, jalan-jalan orang yang berada di kesesatan. Demikian itulah keadaan orang-orang yang menolak untuk membenarkan. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang menolak dan mendustakan Nabi, dan mereka melakukan penentangan. Dan adapun pertanyaan-pertanyaan mereka yang banyak itu tujuannya bukan mencari kebenaran, bukan, tetapi tujuan mereka hanya bertujuan untuk menyulitkan, dan itu dari bentuk dari kekufuran mereka. Kemudian Abu Aliyah menyatakan maksud ayat yang di atas yaitu wa man yatabaddalal kufra bil iman, wa man yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran. Jadi kalau kata Abu Aliyah itu yang menukar kebahagiaan, sa'idah, menukar kebahagiaan dengan kesengsaraan. Taib, kita tambahkan 2 ayat lagi, ayat 109 sampai 110. Fadhil. Iqra. Barakallahu fiik. Di 2 ayat tadi, 109 110, disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya Allah Tabaraka wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalan orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan dari golongan dari ahlul kitab. Begitu juga tidak menempuh yang sebagaimana disebutkan, karena orang kafir terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik. Jadi orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik. Dan Allah juga memberitakan tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman secara lahiriah dan batiniah. Ini permusuhan yang
luar dalam, lahiriah, batiniyah juga. Jadi masalah yang nampak, misalnya ibadah-ibadah, kemudian perlakuan yang sehari-hari, atau yang tidak tampak. Nah, ini masalah keimanan. Nah, itu mereka permusuhannya sampai hal yang demikian, yang nampak dan tak nampak, lahiriah dan batiniyah. Dan banyak sekali kedengkian-kedengkian yang menyelimuti mereka terhadap orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka telah mengetahui kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Nah, mereka sudah mengetahui kelebihannya. Mereka sudah mengetahuinya, sehingga adalah timbul kedengkian yang jahat di dalam hati mereka. Kemudian Allah juga memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Untuk fa'fu wasfahu, untuk berlapang dada, untuk memaafkan, untuk memberikan maaf. Inilah bagaimana akhlak yang diajarkan di dalam agama kita, memberi maaf. Memberi maaf lebih sulit daripada meminta maaf. Kita katakan demikian, memang berat. Kalau minta mohon maaf, mohon maaf ya, tadi ini itu mudah. Tetapi memaafkan itu sangatlah berat. Dan ini yang dipilih oleh Abu Bakar ketika dalam surah An-Nur ayat berapa? Coba lihat di situ, ayat sekitar ayat 22. An-Nur ayat 22. Coba dilihat dulu. Yang ketika kasus hadis ifki, yang mana kerabat Miftah memfitnah Aisyah, padahal beliau senantiasa dinafkahi oleh Abu Bakar, tetapi Abu Bakar memilih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat 22 ya. Apa bunyinya? Ayat 22, coba baca. Wala ya tidak memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini 11 atau 10 ayat sebelumnya itu ayat yang berkenaan tentang mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hadis ifki, kebohongan yang digembar-gemborkan oleh kaum munafikin, sampai yang ikut menyebarkan salah satunya adalah Mistah itu kerabat dari Abu Bakar yang senantiasa dinafkahi oleh Abu Bakar. Bayangkan orang yang kita setiap saat kita berikan bantuan, lalu ikut memfitnah anak kita, anak perempuan kita. Siapa yang sanggup? Bahkan Abu Bakar bersumpah kepada Allah tidak akan memberikan santunan lagi. Lalu turun ayat dalam surah An-Nur, salah satu di ayat 22, kata Abu Bakar, ayat ini berkenaan tentang diriku. Maka Abu Bakar memilih ampunan dari Allah, pemaafan dari Allah, dan disantuni kembali. Ini luar biasa ya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan bayangkan anak perempuannya difitnah oleh orang yang dibantunya, disantuninya tiap bulan, kerabatnya. Dan ketika ayat ini turun,
perintah. Perhatikan di sini pas sesuai dengan ayat yang kita bahas, wal ya'fu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Di sini ujungnya alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jadi di sini disebutkan, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, wahai orang-orang yang belum memaafkan? Apakah kita tidak butuh maaf dari Allah? Wallahu ghafurur rahim. Kata Abu Bakar ketika ayat ini, aku membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan santunan kembali kepada Mistah. Ini luar biasa ayat yang langsung Allah turunkan, yang dibaca sampai akhir zaman untuk mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang orang-orang Syiah Rafidah mengatakan bahwasanya Ummul Mukminin adalah seorang perempuan pezina, salah satu penghuni neraka, dan macam-macam tuduhannya. Tetapi Allah yang langsung menurunkan ayat yang dibaca oleh kaum muslimin sampai akhir zaman, itu tentang kesucian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tidak akan mungkin sama ada orang yang loyal terhadap para sahabat dengan orang yang mencela sahabat dan sebagian sahabiah, bahkan Ummul Mukminin. Bapaknya mereka berdua, Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah, bapaknya Abu Bakar dan Umar itu senantiasa dicela oleh mereka, dan tidak akan sama. Tetapi susah kita menjelaskannya, karena memang begitulah manusia. Kalau kita jelaskan kebenaran, mereka tetap mengingkarinya. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq yang sanadnya bersambung kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan ini mengenai Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu dedengkot dari salah satu suku dari Yahudi, kalau tidak salah Bani Quraizah. Dan ketika Nabi SAW memerangi mereka semuanya sampai ke Khaybar, salah satu yang diserang suku ini Bani Quraizah, Bani Nadir dan seterusnya, Bani Musta'ik. Ini diserang oleh Nabi SAW karena mereka mengingkari piagam Madinah, perjanjian yang telah disepakati di awalnya. Mereka ingkari. Bahkan mereka musuh dalam selimut. Mereka hidup berdampingan dengan kaum mukminin, tetapi mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir di luar Madinah. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka orang yang paling, Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab, yang paling dengki terhadap masyarakat Arab. Dan putrinya Sofiyah binti Huyai itu akhirnya menjadi Ummul Mukminin, salah seorang Ummul Mukminin. Panjang kisahnya ini, yang putrinya Sofiyah binti Huyai akhirnya menjadi Ummul Mukminin. Karena apa? Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengutusannya. Kemudian keduanya, yaitu Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, itu paling gigih menghalangi manusia untuk masuk Islam. Maka tentang mereka berdua, sesuai dengan ayat ini, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum. Sebagian besar dari ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah beriman. Jadi di sini pada ayat kufaran hasadan min indi anfusim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, karena dengki yang timbul dari diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebenaran yang telah terang benderang, sudah nyata, bagaimana sinar matahari yang tidak ada awan sedikit pun, sudah jelas cahaya Islam tersebut. Tidak ada yang bisa mengingkarinya. Bahkan mereka pun sebenarnya sudah mengetahui, tetapi karena kedengkian mereka, maka mereka tetap mengingkarinya. Sudah tidak bisa mengelak lagi, tetapi tetap juga mengingkarinya. Seperti kata orang kan,
itu bukan ini, tetapi itu kambing. Ada sesuatu yang dia tetap mengatakan kambing, tetapi dia terbang ya. Ya itu tetap kambing meskipun dia terbang. karena enggak mau ya enggak mau kalah gitu. Padahal sudah salah, mana ada kambing yang terbang, tetapi dia tetap mengatakan itu tetap kambing meskipun dia terbang katanya. Allah musta'an. Kemudian apa yang mereka lakukan terhadap pengutusan Nabi SAW dan terhadap orang beriman, maka mereka mendapat celaan, hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akhirnya dengan celaan tersebut menjadikan Nabi SAW dan orang-orang mukmin itu bahasa kita untuk memudahkannya, kemuliaan dengan transfer pahala. Jadi orang-orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar, itu pahala kepada Abu Bakar dan Umar itu tetap mengalir. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini berkat karunia Allah yang besar. Jadi kalau ada orang yang mencaci dakwah salafiyah atau para ustadz-ustadz kita, sebenarnya sebagian masih kita jumpai sekarang meme-meme terhadap Ustadz Yazid rahimahullah taala, yang dibuat yang matanya begini, ini ada tulisan kafir dan ini. Itu meskipun beliau telah tiada, dapat transfer pahala terhadap orang yang dengki kepada beliau. Masih dapat pahala. Min indi anfusihim, yaitu berasal dari mereka sendiri, mim ba'di tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi kata Abu Aliyah, yaitu setelah melihat dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW Rasulullah yang tertulis dalam Taurat dan Injil, lalu mereka mengingkari karena dengki, iri hati, hasad, karena Nabi Muhammad SAW bukan kalangan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi, tetapi dari Arab. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, berlapang dadalah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi ayat ini sama dengan di ayat yang lain, kata Hafizul Katsir dalam surah Ali Imran ayat 186, walatamsma'unna minalladzi utul kitaba min qablikum wa minalladzina asyraku adzan katsira. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang ahli kitab yang sebelum kalian, dari orang yang mempersekutukan Allah, wa minalladzina asyraku adzan katsira. Apa itu? Gangguan yang banyak dan yang menyakitkan hati. Ini di Nabi SAW dan para sahabat itu banyak dapat gangguan dan menyakitkan hati terhadap perangai orang Yahudi, orang Bani Israel, Ahlul Kitab. Begitu juga orang yang berada di zaman ini, yang berada di atas kebenaran, yang ingin berada di atas sunnah Nabi SAW, siapa yang menghinanya, mencercanya? Orang-orang yang di atas bidah. Tidak senang mereka. Jadi memang berat orang yang senantiasa berada di sunnah Nabi SAW, ada ujiannya. Bukan sembarangan berada di jalan kebenaran itu, banyak. Belum dari hati kita yang menolaknya. Dulu waktu saya sebelum mengaji, sepertinya tidak seperti ini kehidupan saya. Sejak mengaji kok begini, semua haram. Dulu gampang-gampang mudah. Atau yang begini, dulu waktu sebelum mengaji, sepertinya indah kehidupan saya. Sejak mengaji, apalah orang dah mengaji ini, orang-orang salafi ini. Ini waswas syaitan. Ini waswas syaitan untuk menjauh, memporak-porandakan hati kita. Mereka alhamdulillah sudah mengenal dakwah ini, alhamdulillah. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu berpesan kepada orang yang datang jauh, katakanlah, kirim salam kepada orang ahlu sunnah, karena mereka sangat sedikit jumlahnya. Itu di zaman dahulu, di zaman generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu bagaimana di zaman kita? Kita hanya sebagian, berapa persen lah kita. Lihatlah betapa banyaknya mereka dibandingkan kita. Memang alhamdulillah dibandingkan dari dahulu sampai sekarang banyak. Tetapi kualitas dahulu, ini yang kita saksikan ya, kualitas dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Kami dahulu mengaji, tidak ada yang satu pun yang tidak bawa tas. Kami bawa tas. Dalamnya apa? Buku dan alat tulis. Dan bahkan itu membeli kitab Sahih Bukhari. Di kajian Ustaz Zaki, membeli kitab Sahih Muslim. Dibeli kitabnya. Apa yang disampaikan, dibeli kitabnya. Itu kesungguhan sebagian besar orang-orang ngaji dahulu. Nah, sekarang Imam Bukhari semua, Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i itu datang ke Basrah, tidak bawa catatan. Teman yang lain bawa catatan. Lalu ketika sudah berlalu 6 hari, lalu ditanya, engkau tidak pernah mencatat ini hadis Nabi yang disampaikan ini. Lalu disebutkan ini. Lalu Imam Bukhari menyebutkan 15.000 hadis. 6 hari menghafal 15.000 hadis. Allahu Akbar. Dan mereka yang mencatat itu berpedoman dengan yang dihafal oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari umur 11 tahun itu membenarkan ulama kibar di zamannya. Umur 11 tahun. Kita umur 11 tahun masih tak jajan. Masih main layangan. Imam Bukhari umur 11 tahun. Luar biasa. Meskipun di akhir usianya beliau difitnah oleh gurunya sendiri, Muhammad bin Yahya Ad-Dahili. Kemudian tidak ada yang hadir di majelis beliau, yang awalnya ribuan yang hadir di majelis tahdis beliau, yang hadir hanya cuman imam Muslim saja, satu orang saja. Begitu juga pemimpin Khalifah Amir di Samarkand juga membuat beliau difitnah juga akhirnya, yang mana beliau memanggil Imam Bukhari agar mengajarkan anak-anaknya Sahih Bukhari atau tarikh yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak mau. Apa kata Imam Bukhari? Saya tidak menghinakan ilmu. Kalau mereka butuh, mereka yang datang ke masjid atau ke rumah saya. Nah, ini seorang ulama dahulu. Akhirnya beliau diusir dari Samarkand. Akhirnya beliau pergi ke Khartang, beberapa farsakh dari Samarkand, daerah Khurasan sekarang. Lalu di malam Idul Fitri beliau wafat. Sebagaimana disebutkan, beliau berdoa, ya Allah, bumi yang luas sudah terasa sempit, maka wafatkanlah saya. Terkabul doa Imam Bukhari di malam Idul Fitri. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 62 tahun. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Taib. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih, tadi telah kita jelaskan. Kemudian faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum dalam surah At-Taubah. Jadi ayat yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas itu telah dinasakh, telah dihapus. Jadi ayat ini fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih itu dinasakh, dihapus, dimansuh dengan yang menghapusnya dalam surah At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka. Ini jangan seperti Khawarij, nanti ada turis nanti dibunuh. Di firman Allah dalam surah At-Taubah. Tentu ada ini peperangan. Sebelumnya belum diperangi mereka, setelah itu diperangi mereka. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, yang mereka tidak pula yang serta tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, wa rasuluh wala yadinuna dinal haqqa, dan tidak beragama dengan agama yang benar, maksudnya agama Allah, minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kita kena jizyah juga, Allah musta'an, tapi tidak usah kita singgung. Yang membayar jizyah adalah orang yang tidak beriman, mereka bayar jizyah, membayar upeti. Jadi pemberian maaf tadi, fasfu wal yastafahu tadi, fa'fu wasfahu tadi itu sudah dinasakh di dalam surah At-Taubah, yang 2 ayat tadi dalam surah At-Taubah ayat 5 dan 29. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, yaitu Rasulullah SAW melaksanakan untuk memberi maaf seperti yang diperintahkan oleh Allah,
sehingga Allah mengizinkan untuk memerangi mereka, turun dalam surah At-Taubah. Jadi hadis itu sanadnya sahih. Kata Imam Bukhari, meskipun saya tidak menjumpainya di kutubus sittah, dalam kitab yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Nasai, Abu Daud, dan At-Tirmizi, tetapi asalnya terdapat dari hadis Usamah bin Zaid. Kemudian satu ayat lagi, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukan pahalanya pada sisi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan di ayat 110 dalam surah Al-Baqarah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Di sini disebutkan yaitu yang bermanfaat untuk di hari kiamat, seperti salat, zakat disebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia, dan begitu juga ketika hari berbangkit kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dalam surah Al-Mu'min ayat 52, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka pula tempat wa lahum su'ud dar, tempat kembali yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha bima ta'maluna basir. Pada akhir ayat tersebut, sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi maksud dari ayat ini, di innallaha bima ta'maluna basir, Allah tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Itu apapun kebaikan itu tidak akan Allah sia-siakan, dan begitu juga dengan keburukan, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan balasan baik itu kebaikan dan keburukan sesuai amal perbuatan. Innallaha bima ta'maluna basir. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwasanya ini adalah khitabnya, sasaran pembicaraan pada ayat ini adalah orang-orang mukmin, yaitu apapun yang mereka kerjakan. Jadi orang beriman, apapun yang mereka kerjakan, baik itu berupa perbuatan baik, yang buruk, baik itu yang nampak atau yang sembunyi-sembunyi, yang dirahasiakan, itu Allah akan membalasnya dan akan menampakkannya di akhirat kelak. Kemudian, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Ini mereka juga diperingatkan agar tidak berbuat maksiat kepadanya. Jadi perhatikan di sini, basir, yaitu Allah Maha melihat, Allah akan mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya, dan semuanya akan diberi balasan, tidak ada satupun dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita mengaji. Kita akan tahu tempat akhir kita. Kita tidak selamanya di dunia ini. Maka apapun yang kita usahakan untuk kebahagiaan kita di akhirat, maka usahakan. Maka kita usahakan untuk kebahagiaan kita di akhirat, tempat kembali kita yang baik, kita usahakan ketika di dunia. Betapa banyak orang yang telah mendahului kita, itu sudah cukup bagi pelajaran kita. Kafa bil maut mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu kita nanti, kita mengantar jenazah orang, nanti jenazah kita juga yang akan diantar oleh orang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang kita pelajari. Alhamdulillah, 3 ayat 108, 109 dan 110 dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ayat yang kita bahas tadi menyirami qalbu kita, menerangi dengan cahaya keimanan, menjadikan nutrisi. Tentunya ibarat jasad kita butuh nutrisi gizi, begitu juga hati kita butuh dengan nutrisi berupa wahyu ilahi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.